Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelumnya saya minta maaf, ini titipan dari tetangga saya. Sekarang lagi ngikutin akad pagi lewat TV. Mohon Pak Ustadz menjawab pertanyaannya. Ya, kalau bisa ya. Disebutkan namanya, Mbak. Nama saya Sri Pangesti dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Oh, dari Sampit jauh itu ya? Jauh Pak. Itu kan Kalimantan Tengah, kayak saya kan Timur. Ya, oh ya. Yang pertama Pak, bagaimana bila ada orang yang berjanji kepada kita, tetapi orang itu seringkali ingkar janji? Dan bagaimana cara kita menghadapi orang tersebut? Yang kedua, bagaimana bila seorang wanita sedang datang bulan, apa boleh untuk memegang Al-Quran dan membacanya? Mohon penjelasannya. Yang ketiga, saya pernah mendengar teman yang menanyakan ke ustazah, Tuhan itu ada di mana? Dan ustazah itu menjawab di atas. Yang ingin saya tanyakan, sesungguhnya Tuhan itu ada di mana? Mohon penjelasannya. Terus yang keempat, silsilah dekat mana? Imam mazhab dalam kurung Imam Syafi'i dan lain-lain, atau perawi hadis dalam kurung Imam Bukhari, Muslim dengan Rasulullah. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kalau kamu punya teman sering mengingkari janji, bagaimana menghadapi semacam orang semacam itu? Kalau menghadapi orang yang suka mengingkari janji itu, ya jangan suka berjanji lagi dengan orang itu. Ya, jangan berjanji lagi, paling ya diingkari lagi, ya. Nah, kalau orang Islam tidak boleh mengingkari janji itu. Sebab kalau suka mengingkari janji, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu orang munafik. Ya, ciri-ciri kemunafikan itu, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Jadi kalau berkata bohong, kalau janji suka mengingkari, kalau dipercaya khianat. Tambah satu lagi, ya, kalau berdebat ngeyel, bergudul. Kalau empat-empatnya itu ada semua, kata Nabi, orang itu munafiqon kholison. Itu munafik tulen, 24 karat, tidak campur apa-apa. Ya. Nah, kalau dengan orang suka ngari janji, ya hati-hati, jangan mudah berjanji dengan orang itu. Itu. Dan lebih penting lagi, jangan sampai suka mengingkari janji itu ada pada diri saya. Ya, saya harus berusaha menjadi orang yang tepat janji. Kalau berjanji menepati, tidak mengingkari. Sebab itu sifat munafik. Ya. Sekarang wanita yang haid apa boleh baca Quran, pegang Quran? Boleh. Wanita yang sedang haid, ya, boleh membaca Quran, boleh memegang Al-Quran. Yang jelas tidak boleh itu wanita sedang haid itu sholat, tawaf, berkumpul dengan suami istri dalam arti bersetubuh, dan berpuasa. Yang jelas ada larangannya. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh bersetubuh, dan tidak boleh apa itu? Tawaf. Dan baca Quran, megang Quran boleh. Tidak ada larangannya itu. Dan ada pertanyaan, Tuhan itu di mana? Di mana saja kamu berada, di situ ada Tuhan. Coba dibaca ayatnya. Itu Allah yang menerangkan, bukan saya. Kalau kamu berada sendirian, Allah dua. Yang kedua, kamu ada 3 orang, Allah yang keempat. Kamu berada jumlah lebih dari itu atau kurang dari itu, Allah selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Berarti Tuhan itu kan di mana-mana ada. Ya, dibaca ayatnya. Surat Al-Mujadalah ayat 7, nomor surat 58. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh
ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Ya, kamu berada tiga orang, jangan dikira selain tiga orang tidak ada yang dengar. Yang keempat itu Allah. Terus? Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Nah, dan bicara rahasia tidak boleh dengar. Selain lima orang itu tidak boleh dengar. Ketahuilah yang kelima Allah. Terus? Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu. Kurang dari itu, misalnya kurang dari 3 atau kurang dari 4 berarti 2. Ya, 2 orang tok udah. Kita bicara 2 orang ya, jangan sampai ada yang dengar. Maka kita semua tidak dengar, tidak di gedung ini, tidak. Udah kita di tengah laut saja, di kapal atau naik perahu 2 orang tok, atau di pesawat sana, di angkasa atau di atas gunung. Udah pokoknya yang bicara, yang dengar hanya 2 orang ini, lainnya tidak boleh dengar. Allah yang ketiga. Jadi Allah dengar, selain 2 orang itu mesti ada lagi yaitu Allah. Terus? Atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Mana saja mereka berada, Allah selalu menemani. Kurang dari itu, kurang 2 berarti 1. Kamu seorang diri, Allah ada di situ juga. Maka jangan dikira kalau sudah kamu seorang diri mau berbuat apa saja nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Ya, kamu berada di tempat yang gelap, ya, waktu gelap di bawah batu hitam, tempat gelap sudah. Mau berbuat apa saja nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Allah tuh menemani kamu di mana saja kamu berada. Ya, maka manusia sekian banyak ini di mana saja ditemani Allah. Ya, mungkin orang berpikir, wah kalau begitu Allah banyak sekali ya. Allah itu satu. Tetapi di mana-mana saja kamu ada, di situ ada Allah. Nah, kan gumun lah, dari sisi kan yang ditianeng. Dia tanya aja, kamu tahu matahari itu berapa? Matahari itu berapa? Nah, di mana-mana. Sekarang misalnya kamu di sini matahari ada, utuh apa? Utuh kan? Sekarang kamu di sini, di sana ada di Surabaya, di sana di Sampit, di sana ada di Kalimantan Timur. Melihat matahari utuh enggak? Utuh. Matahari yang dilihat di Sampit, ya yang dilihat di sini. Matahari yang dilihat di sini, yang dilihat juga di Kalimantan Timur, yang dilihat juga di Medan, yang dilihat juga Jambi. Semua mataharinya utuh. Padahal matahari satu, kok bisa dilihat di mana-mana utuh? Itu baru ciptaan Allah, makhluk Allah satu saja di mana-mana ada. Apalagi Allah, ya Allah. Bisa mana-mana ciptaan Allah aja kita satu tapi kelihatan utuh di mana-mana. Dan semua ngakui matahari satu. Satu itu kok di mana-mana ada ya? Orang kok terus dicuil, ya, kita lihat nih kita seprapat, nanti di Jambi sana setelon, di Sampit, nanti kan jadi mataharinya tidak utuh, padahal ya satu itu. Nah, apalagi Allah yang maha besar, satu tapi tampak di mana-mana aja ada. Jadi kebetulan Allah itu di mana-mana ada. Kamu di mana saja, di situlah mana Allah. Ya itu ya. Kemudian yang terakhir apa tadi, pertanyaan terakhir tadi? Silsilah tadi antara imam 4 madhab dengan perawi hadis lebih dekat mana dengan Rasul? Dekat mana dengan Rasulullah, imam madhab atau imam perawi hadis? Jauh. Kalau Imam Syafi'i
jauh adanya jauh sebelum Imam Bukhari, lebih tua Imam Syafi'i. Kalau hitung kurunnya ya lebih dekat Syafi'i kurunnya dengan Nabi. Ya dah? Berapa ratus tahun Nabi Imam Syafi'i, Imam Muslim dan sebagainya. Ya, itu udah ada jauh. Nah kalau Imam Bukhari riwayat hadis itu, wah hidupnya lebih jauh, lebih tua Imam Syafi'i. Ya, jauh. Maka kalau yang kamu maksud dekat itu dekat kurun waktunya ya lebih dekat Imam Syafi'i daripada Nabi. Daripada Imam Bukhari. Nah, Muslim barang itu lebih dekat Imam Syafi'i. 4 imam itu lebih dekat semuanya. Masa kurun waktunya gitu. Ya, nah, kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu memang beliau itu meriwayatkan hadis, menulis hadis-hadis, dipilih hadis-hadis yang sokeh-sokeh saja yang beliau tulis, yang beliau kutip. Maka umumnya kalau itu diriwayatkan Imam Bukhari atau Imam Muslim, nah, itu disepakati bahwa hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu hadis-hadis yang sahih. Kalau kebetulan Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, maka diarani muttafaqun alaih. 2 imam perawi yang sahih itu sepakat. Walaupun tidak berkompromi, tetapi sama-sama meriwayatkan satu hadis. Imam Bukhari yang meriwayatkan itu, Imam Muslim yang meriwayatkan itu berarti biasa disebut dalam hadis itu muttafaqun alaih. Ya, 2 perawi yang sahih yang menyepakati di situ. Maka ada yang Bukhari, ada kali Muslim, ada yang Bukhari Muslim itu biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi kalau muttafaqun alaih itu isinya Bukhari dan Muslim. Masa kehidupannya dengan masa Imam Syafi'i jauh. Ya, Imam Syafi'i lebih dulu. Gitu ya. Kita harus mikir ke sana apa? Ya. Dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu sebenarnya beliau bukan pendiri madhab. Yang mendirikan madhab kan orang-orang sekarang. Beliau itu malah mengatakan kalau nanti menemukan hadis yang bertentangan dengan apa yang saya katakan, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal, buang pendapatku itu, ambil hadis Nabi. Ya, jadi beliau sendiri itu sebenarnya mengarahkan, beliau tidak pernah mengatakan ikuti aku, itu tidak. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ikuti Nabi. Maka kalau kamu dapati pendapatku bertentangan, lalu kamu temukan hadis Nabi yang bertentangan dengan pendapatku, ambil hadis Nabi itu, buang pendapatku. Jadi beliau itu sendiri mengarahkan untuk mengikuti Nabi. Tidak ada riwayatnya ikutilah aku, itu enggak ada. Baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, tidak ada perintah beliau untuk mengikuti dirinya. Semua beliau itu mengarahkan ikuti Nabi. Itu kan hanya orang-orang sekarang aja ikuti. Apalagi ada orang sekarang bandingannya pinter mana dengan ini, pinter mana kan gitu. Ya. Pinter mana. Kalau beliau memang orang pandai semua, orang alim semua, orang pandai, orang alim, orang betul-betul ulama, betul itu beliau itu 4 imam itu ulama betul. Nah, yang tidak itu kan orang-orang sekarang ini. Imam Syafi'i memang orang alim, ulama, ya, orang alim. Nah kita yang mengaku pengikutnya Imam Syafi'i kadang-kadang merasa lebih alim daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja mengarahkan supaya mengikuti Quran, mengikuti hadis Nabi. Kalau orang sekarang kan ikuti aku, kalau tidak sependapat dengan aku, ya udah dianggap lawan, dianggap musuh.